Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Besok hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, Gereja Katolik memasuki Hari Minggu Biasa yang ke-11. Bacaan-bacaan yang disajikan oleh gereja mengajak umat beriman sekalian untuk menemukan titik pertumbuhan iman dengan berlandaskan pada bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 24. Allah meninggalkan pohon yang rendah. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai dengan 10. Kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Memang biji itu paling kecil di antara segala jenis biji, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertumbuh tanpa disadari, menghasilkan buah bagi banyak orang dan bagi diri sendiri. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, di akhir tahun ajaran mata pelajaran, baik di tingkat TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah utama,
Saat ini tampillah macam-macam ilustrasi, bahkan sesuatu fenomena yang sangat menggembirakan dengan pola pikir yang tanpa disadari tetapi menghasilkan buah yang melimpah. Apa itu? Ya, rencana pendidikan, proses perjalanan pendidikan, dan hasil sampai saat ini banyak yang mengejutkan. Ada yang menuliskan di Facebook dengan bahasa yang sangat menyadari bahwa tanpa disadari anakku tiba-tiba sudah masuk sekolah dasar. Selama 1 tahun bergaul dengan handphone dan laptop, anakku sudah masuk SMP. Tanpa disadari, kini dia sudah memasuki SMU. Dan lebih jauh lagi, ia masuk dalam dunia perkuliahan atau dunia lapangan kerja. Itulah cara kerja corona. Tanpa disadari menghasilkan buah yang melimpah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, saya tidak menelisik proses kualitasnya atau hasil yang dicapainya itu. Tetapi saya hanya mau melihat proses perjalanannya. Tanpa disadari, tiba-tiba sudah CSD, tiba-tiba sudah SMP, tiba-tiba sudah SMU, tiba-tiba sudah bekerja, tiba-tiba sudah kuliah. Nah, kali ini kita disajikan oleh suatu bacaan yang versusnya agak mirip, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Dan ini menggambarkan suatu pertumbuhan iman. Biji sesawi itu biji yang sangat kecil. Saya pernah ke Yerusalem dan saya pernah membeli dan membawa itu ke Indonesia. Dan saya juga pernah memberitahukannya itu kepada umat ketika khotbah beberapa tahun yang lalu. Tetapi setelah 3 kali ke Yerusalem, sampai saat ini belum pernah lagi ke sana. Ya, selain faktor belum ada Dewi Fortuna, keberuntungan, Corona juga menjadi penghalang. Nah, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur, tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Kerajaan Allah adalah proses pertumbuhan. Ada 4 hal yang patut kita renungkan. Pertama, pertumbuhan benih yang tidak diketahui dan di luar kendali seorang petani menunjukkan kebesaran kuasa Allah. Benih yang ditaburkan begitu saja. Nah, bagaimanapun juga Allah yang memulai dan memberikan pertumbuhan itu, serta manusia hanya membuka hati dan wajib pasrah atas kuasa Allah, dan kita berusaha untuk menumbuhkan atau mengembangkan segala apa yang kita miliki dengan penuh kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan penuh rasa syukur. Yang kedua, biji sesawi sebagai biji terkecil dari semua jenis biji sayuran bertumbuh menjadi pohon atau sayuran yang besar dan lebat. Hal ini berarti bahwa Allah bekerja mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi dengan hasil yang luar biasa. Pagi-pagi menyalakan handphone, pagi-pagi menghidupkan laptop, di sana membuka, menyapa, di sini menyapa. Tanpa disadari, kini sudah memasuki usia jenjang sekolah yang tanpa disadari sampai pada tingkat SD, SMP, SMU. Nah, luar biasa. Yang ketiga, proses bertumbuhnya benih itu sampai ia menjadi pohon yang besar butuh waktu. Untuk bertumbuh dalam iman dan menikmati hasilnya, seseorang perlu sabar dan tabah.
Paulus dalam bacaan kedua menampilkan perlunya kegigihan dan ketabahan. Dan hati kami senantiasa tabah dan sabar. Secara khusus sikap ini sangat diperlukan ketika berdoa. Ada kalanya orang ingin agar doa-doanya segera dikabulkan. Maka ketika berhadapan dengan umat, banyak sekali umat berkomentar, "Saya itu tidak sabaran loh. Saya mendoakan supaya suami saya itu rajin ke gereja. Suami saya itu tidak lagi mabok-mabok. Suami saya itu bersikap jujur. Tetapi kok sampai sekarang selalu ada udang di balik teh bawang, udang di balik batu. Bagaimana caranya? Tuhan tidak adil." Mbok bersabar. Dan yang keempat, ketika benih itu bertumbuh menjadi pohon yang demikian besar, burung-burung bersarang dan bernaung padanya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, inilah buah-buah perjalanan iman kita. Dia bertumbuh tanpa disadari, tetapi berkat kerjasama dengan Allah, ia menghasilkan buah, dan buahnya itu bertumbuh, berkembang bagi banyak orang. Orang menikmati dengan penuh syukur, orang menolak juga kita ucapkan dengan penuh syukur, tetapi kita semua berbangga. Inilah cinta Tuhan yang menyertai kita sepanjang masa. Deo gratias. Happy Sunday. Amin.